Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan puja ini dari awal dengan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur atas hidup-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Bersyukur untuk pasangan yang masih Engkau berikan setia berada di dalam hidup kita. Bersyukur untuk orang tua yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur untuk anak-anak kita yang masih diberikan kesehatan, yang menyertai dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bersyukur untuk hidup kita. Aku ada saat ini. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat tempat terang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Amin. Baik, selamat malam semua. Malam. Ya, perkenalkan nama saya ada di kertas ini. Ya, Pendeta Jerry Tawisan. Baik, malam hari ini saya mau share. Pertama-tama sebelum saya sharing, saya ucapkan terima kasih. Sedang memperingati ya Pekan Pentakosta ya. Betul? Saya mau pastikan dulu sama ini. Ya, Pekan Pentakosta. Tapi saya mau tanya dulu Bapak Ibu, Pentakosta itu apa sih? Mohon izin ini saya bisa angkat ke atas nggak? Oke? Dan kita harus tahu, waktu Roh Kudus turun, ini sebenarnya penggenapan dari kitab Yoel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas umatku. Terjadi di kisah para rasul ini. Oke? Nah, waktu Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Memang model saya khotbah itu seperti gini, interaksi.
Ya, karena saya juga ngajar, jadi mungkin terbawa kali ya. Karena saya rindu supaya jemaat Roh Kudus menolong membuka pikirannya supaya kita bisa mengerti. Waktu kita merayakan setiap momen-momen yang ada, kita bisa menangkap makna dari setiap peristiwa. Tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran dan akan penghakiman. Itu sifat Roh Kudus. Waktu dia datang, dia pulihkan semua. Dan ditegaskan di ayatnya yang ke-13. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang benar. Makanya kenapa dia dicurahkan? Dialah yang datang, dialah yang memulihkan hidup kita, Anda dan saya. Dan lahirnya gereja itu karena ada Roh Kudus. Saya nanti akan membawa kita masuk. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ini pendeta khotbah apa sih? Temanya mengasihi, mengolah luka batin, kok bicara tentang gereja? Nanti saya akan arahkan ke sana. Oke? Jadi sekali nasihati, didoain, pulang lakuin lagi. Dicari orang, lari lagi ke gereja. Ya. Masalahnya sekarang, kalau orang ada masalah, orang ke gereja. Orang masalah semua di gereja ini. Bagaimana tuh? Suami sulit mengampuni istri, istri sulit mengampuni suami. Pergi ke gereja, ketemu juga sama. Iya sama. Bini gua tuh susah banget diomongin. Aduh. Terus ya lu doain aja. Doain lah semua orang bisa, bro. Bapak, Ibu. Dunia itu sedang sekarang cari jawaban. Dunia sekarang sedang cari jawaban. Kalau jawaban itu dia tidak temukan di gereja, terus dia mau temukan di mana? Siapa yang harus jadi saksi? Tidak mungkin orang lain kan? Betul tidak? Maaf Bapak Ibu, saya bukan marah-marah ya. Memang ini gaya saya. Ya. Kita coba katakan sama-sama saya. Saya harus menjadi saksi. Itu Alkitabiah loh. Bukan saya yang suruh. Alkitab yang ngomong loh. Kamu akan menjadi saksiku. Lah kalau mau menjadi saksi, maksudnya gini, saksi kan berarti kita menceritakan. Ada yang kita ceritakan. Orang perlu dengar. Seorang mau dengar apa dari kita? Kalau nggak ada yang benar. Oke? Kita kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi. Waktu Bapak Ibu menjadi saksi, nah, saya akan masuk di tema kita ini. Mengasihi. Saya kadang-kadang masih temukan dalam hal mengampuni kok kayaknya jadi momok bagi orang Kristen. Kok kayaknya susah banget. Susah saya sama saya. Kalau Bapak Ibu tidak punya kasih, kamu tidak bisa lakukan itu. Benar. Kalau tidak percaya, buktiin aja. Silakan buktikan. Kalau selama Bapak Ibu tidak memiliki kasih, kita tidak akan pernah bisa mengolah luka batin. Ya Bapak Ibu, kejadian itu terjadi waktu saya kelas 4 SD. Lagi lucu-lucunya kayak sekarang. Ya, jadi waktu saya kelas 4 SD, papa mama saya pisah. Salah satu yang berdampak adalah koko saya. Gitu ya, dia marah gitu ya dengan keadaan dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti, pokoknya yang saya tahu saya dipindahkan ke sebuah sekolah negeri gitu aja ya, yang tadinya swasta dipindahin ke sekolah negeri, yang tadi jajannya 5.000 jadi 500 ya. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya sekarang jadi jajan 5.000? Mungkin itu. Ya, terus Bapak Ibu dari kejadian itu terus berlangsung. Saya nggak terlalu ngerti, tapi saya melihat hal-hal yang tidak enak terjadi di rumah gitu ya. Kalau zaman dulu kan pisah itu nggak kayak zaman sekarang gitu ya. Bisa ke mana tuh catatan sipil dan lain sebagainya resmi. Kalau di zaman dulu ya pergi aja. Mau datang lagi silahkan.
pergi lagi, datang lagi, silakan. Gitulah ya kurang lebih. Sampai saya SMP kelas 3 gitu ya. Waktu itu saya SMP sekolah tetap di negeri, sampai akhirnya dulu negeri kami itu selalu kalau pelajaran agama itu di gereja. Nah, gerejanya adalah di perniagaan saat itu. Jadi gabung dari SMP terdekat, di gereja itu ditampung, ada satu guru agama, saat itu juga salah satu TU dari perniagaan. Saat itu saya sebenarnya bukan bandel, bukan nakal yang gimana-gimana, tapi saya berontak setiap kali diajak. Sampai ada di tahun 93 saya ingat ada camp remaja saat itu gitu ya. Terus diajakin semua khusus anak kelas 3 SMP. Saya minta duit. Waktu itu bayar retretnya cuma 35.000. Saya minta sama orang tua. Saya udah kasih, tapi saya jajanin di Gang Lapceng. Itu ada soto daging enak banget di situ. Saya berdua sama teman saya gitu ya, cewek juga. Dia juga sama. Dia minta sama papanya, kami jajan di Pancoran gitu ya. Terus guru agamanya itu terus menanyakan, kami ikut ya. Gak bisa bu, kenapa gak bisa? Sampai akhirnya saya sama teman saya ini dipanggil sama guru agama ini. Dan bersyukur guru agama sekarang masih sehat gitu ya. Dia tanya, kenapa kamu gak mau ikut retret camp remaja? Dulu ngomongnya camp remaja. Lalu saya bilang, saya gak ada duit, padahal duitnya udah habis. Bener ya mama ya deh. Nah, gak ada duit, padahal duitnya beneran saya udah dikasih 35.000 dan itu sudah habis di jajan. Guru agama tersebut bilang seperti ini, tapi kamu mau ikut? Namanya guru nembak murid ya, gimana ya? Kami berdua langsung mau bu, gitu ya. Gak usah pusingin duit, ikut aja. Jadi saya juga baru tahu ternyata kita punya subsidi dari gereja ya. Jadi Bapak Ibu kalau ikut acara gereja murah itu subsidi ya. Jadi saya salah satu nih anak di subsidi ya. Lalu saya ikut, saya pengakuan dosa, doa makan, terus di malam terakhir itu ada yang namanya acara penghakiman. Jadi yang nakal-nakal tuh ceritanya dihakimilah gitu ya, dibentak-bentak oleh senior dan lain sebagainya. Saya tetap nggak ngerti. Sampai di malam terakhir pun ada KKN, saya tengok kanan kiri pada tunjuk tangan, saya ikut tunjuk tangan. Setelah ternyata ada akibatnya, setelah saya tunjuk tangan saya di KTB-kan. Jadi kalau tunjuk tangan hati-hati ya. Saya di KTB-kan. Saya bingung, ini KTB apa gitu ya. Kumpulan dari beberapa SMP gitu yang berbeda kami dikumpulkan di KTB-kan. Setelah di KTB-kan pulang ke Jakarta, kita dikasih kelas pembinaan. Saya nggak ngerti juga. Cuman satu saat itu, saya punya banyak teman. Saya nggak ngerti apa itu keselamatan, apa itu tulip, apa itu Tritunggal, apa itu, pokoknya banyak diajari dari kelas A, B, C, D. Waktu itu di perniagaan. Dan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai saya lulus gitu ya, kayak sekolah gitu ya. Namun saya menyadari bahwa ketika saya mengikuti hal itu, saya lupa akan waktu papa mama saya pisah. Saya bersyukur di camp itu saya ditangkap Tuhan, bukan ditangkap oleh guru agama. Saya membiarkan diri saya diunyak-unyak sama Tuhan saat itu. Jadi Bapak Ibu kalau boleh saya tambahkan, mengampuni waktu itu sangat sulit untuk saya mengampuni papa saya. Apa yang pun saya masih ingat. Susah untuk melupakan ya. Kalau untuk hal-hal apalagi yang luka, kepahitan itu susah sekali untuk dilupakan. Untuk setiap detail apa yang papa saya lakukan ke mama saya ingat. Gitu loh. Sampai saat ini. Tapi pada saat masa saya remaja, saya membiarkan Tuhan menemukan saya. Itu pasti bukan sembarangan guru agama iseng. Kamu sini. Enggak. Pasti guru agama dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk memanggil saya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pendeta, kasihi, mengasihi, dipraktekkan. Kalau boleh saya tambahkan, kita harus membiarkan diri kita, Tuhan menemukan kita. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan menemukan kita, kita susah untuk melupakan luka batin. Kita menghindar terus, Tuhan mau tangkap kita menghindar, Tuhan mau panggil kita kabur. Kita harus membiarkan Tuhan menemukan kita, Tuhan memproses, dan sampai akhirnya
papa saya di masa tuanya pun saya sudah mengampuni dia pun meninggal di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa prosesnya mungkin panjang, mungkin sakit, mungkin pahit, tapi percaya, kasih, mempraktekannya dan membiarkan Tuhan menemukan kita. Kita akan merasakan bagaimana kita bisa mengolah luka batin yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin luka batin kita beda-beda ya Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu ya apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Tapi saya yakin, mari kita memasrahkan diri kita. Kita memohon kepada Tuhan untuk mengajarkan. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk mengasihi. Susah ya? Susah. Ngomong gampang. Benar ya Pak Pendeta? Gampang. Tapi saya alami. Dan ketika saya melihat proses waktu saya SMP sampai sekarang, saya cuma bisa bilang, saya sudah melewati itu bersama Tuhan. Kalau kita nggak dapatkan hal itu, kita nggak bisa lihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan kita. Kita akan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita mengenai bahasa cintanya Tuhan, yang mau kita aplikasikan juga untuk orang-orang yang ada di sini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami ini, bahwa biarlah ini waktunya di mana Tuhan terus mencurahkan isi hati-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena gereja itu dibangun dengan dasar kasih. Kami sungguh rindu bahwa setiap orang percaya, terutama kami, jemaat yang ada di GKI Pakuwon ini, adalah jemaat yang dibangun di atas dasar kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka ketika kembali dari tempat ini, mereka juga memiliki kasih itu. Ketika mereka mulai mengambil sikap untuk mau mempraktekkan Tuhan. Apapun kata orang, apapun penilaian orang, kami mau mulai dari diri kami Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Di dalam
ada sekali lagi di sini, yaitu dengan tema keadilan dan kabar sukacita. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberitakan, sungguh supaya gereja ini dibangun atas dasar kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Ko Alex yang menyediakan makanan untuk kami semua malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati makanan ini. Kiranya Tuhan jagai kami dan pimpin kami untuk bertemu lagi besok malam. Terima kasih ya Allah yang hidup, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin.